Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai uji Mann-Whitney dan korelasi Range-Spearman pada penerapan soal. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Erli Widiatama, NIM akhir 008, Canada Mewa, NIM akhir 005, Angga Kusuma, NIM akhir 076. Untuk metode pembahasannya yaitu yang pertama, soal 1 dan soal 2 untuk Mann-Whitney UTES, dan soal 3 dan soal 4 untuk Range-Spearman test. Soal dan solusi uji Mann-Whitney. Soal yang pertama, ketahui banyaknya data M sama dengan 12 dan N sama dengan 12 didapatkan nilai observasi dari X dan Y diberikan pada tabel di bawah ini. Tentukan uji hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney dengan alfa 5%. Untuk soalnya sendiri, sumbernya dari buku Introduction to Mathematical Statistics, Book and Grade. Untuk penyelesaiannya sendiri, karena dalam soal diketahui bahwa nilai sampel lebih dari 10, maka dapat dihitung dengan pendekatan normal standar. Untuk yang pertama, menentukan hipotesis. Untuk H0-nya sendiri, MET1 kurang MET2 sama dengan 0, atau tidak terdapat perbedaan nilai median antara data M dan N. Untuk hipotesis alternatifnya, MET1 kurang MET2 tidak sama dengan 0, atau terdapat perbedaan nilai median antara data M dan data N. Yang kedua, menentukan nilai alfa. Untuk alfanya sendiri yaitu 5%. Yang ketiga, menentukan daerah kritis. Karena ini merupakan uji dua arah, maka untuk daerah kritisnya sendiri, jika nilai Z hitung kurang dari Z tabel, yaitu alfa per 2, 0,025, atau Z hitung lebih dari Z tabel, 0,025, maka tolak H0, atau Z hitung kurang dari minus 1,96, atau Z hitung lebih dari 1,96, maka tolak H0. Untuk yang pertama, kita memberikan rank dari sampel X dan Y, atau M dan N. Setelah itu, kita beri nilai, seperti pada tabel di sebelah ini. Untuk selanjutnya, kita menghitung nilai Mann-Whitney. Telah diketahui bahwasannya untuk UX sendiri itu sama dengan 26, dari ini tadi, rank dari UX itu sama dengan 26. Selanjutnya, untuk rumus Z ini, UX dikurang NA dikali NB per 2 per akar NA dikali NB buka kurung NA tambah NB plus 1 dibagi 12. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya untuk NA-nya 12 dan NB-nya 12. Diperoleh Z sama dengan minus 2,6559. Untuk keputusannya, karena nilai Z hitung minus 2,6559 kurang dari Z tabel minus 1,96, maka tolak H0. Sehingga kesimpulannya, jadi terdapat perbedaan nilai median antara data M dan data N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal kedua dari materi uji Mann-Whitney. Pada soal kedua ini, ketahui banyak data berat adonan kue pada dua jenis adonan yang berbeda disajikan pada tabel di bawah ini. Ada adonan A dengan 12 sampel dan adonan B sebanyak 10 sampel. Soal dari data ini diperoleh dari buku Metode Statistik untuk Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri. Sebelum menguji capaian Mann-Whitney, kita lebih dahulu harus menguji normalitas dari data. Dengan menggunakan bantuan software Minitab, kita dapatkan plot di samping, itu ada plot untuk normalitas adonan A dan plot normalitas untuk adonan B. Pada plot adonan A memiliki nilai P value 0,01, kurang dari 0,01, jadi nilai kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Sedangkan pada adonan B memiliki nilai P value 0,15, maka data tersebut berdistribusi normal. Karena data-data yang tidak berdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam uji Mann-Whitney. Untuk menguji Mann-Whitney, kita dapat melakukan pendekatan normal karena data sampel lebih dari 10. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis untuk H0, MET A min MET B sama dengan 0. Tidak terdapat perbedaan median antara adonan A dan adonan B, dan H1, MET A min MET B tidak sama dengan 0. Terdapat perbedaan median antara adonan A dan adonan B. Kita menemukan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Lalu menentukan daerah kritis jika nilai Z hitung kurang dari min Z tabel 0,025 atau Z hitung lebih dari Z tabel 0,025 akan tolak H0. Z hitung atau Z hitung kurang dari 1,96 atau Z hitung lebih dari 1,96. Untuk menghitung nilai rank dapat kita
gabungkan data antara aturan A dan aturan B untuk membentuk gabungan tabel seperti di samping. Setelah kita rank dari nilai terkecil hingga terbesar, kita memperoleh nilai rank di samping. Lalu untuk menghitung nilai rank UA adalah jumlah total nilai rank dari variabel dari sampel A, dan untuk UB adalah jumlah total rank dari sampel B. Untuk nilai UA kita dapatkan nilai 37, dengan UB kita dapatkan nilai 83. Untuk menghitung nilai min Whitney, kita menggunakan pendekatan normal, yaitu dengan rumus Z sama dengan UA min NA NB per 2 per akar NA NB dalam kurung NA plus NB plus 1 per 12. Kita masukkan nilai UA sebesar 37, NA sebesar 12, dan NB 10. Kita dapatkan nilai Z min 1,517. Kesimpulannya, karena nilai Z hitung min 1,517 lebih dari Z tabel min 1,96, maka gagal untuk tolak H0. Jadi tidak terdapat perbedaan median antara adunan A dan adunan B. Iya, selanjutnya merupakan soal dan solusi dalam uji rank Spearman. Soal ketiga, soalnya sebagai berikut. Berikut merupakan data tentang nilai kedisiplinan dan kinerja dari 10 orang pegawai yang diambil secara acak dari suatu perusahaan. Jika diketahui hasil nilai dari kedisiplinan X dan kinerja Y pada tabel berikut, dengan alfa sama dengan 1%, maka hitunglah A. Ujilah hipotesis menggunakan metode korelasi rank Spearman. B. Hitunglah koefisien determinasi dari data pada tabel di samping. Soal bersumber dari LMS pada Kemdikbud. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu menguji hipotesis masalah korelasi. Yang pertama, menentukan uji hipotesis, penentuan H0 dan H1. Dengan H0, yaitu rho sama dengan 0 atau tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja, dan H1-nya rho tidak sama dengan 0 atau terdapat korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Untuk taraf signifikansi telah diketahui dalam soal 1% atau 0,01. Dan yang ketiga, menentukan statistik uji, yaitu Z sama dengan RS akar N dikurangi 1. Dan yang keempat, menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika Z hitung kurang dari sama dengan negatif Z 0,05 atau alfa per 2, atau Z hitung lebih dari sama dengan Z 0,05 jika dilihat nilai Z tabelnya, Z hitung kurang dari sama dengan negatif 2,58 atau Z hitung lebih dari sama dengan 2,58. Dikarenakan menggunakan hipotesis dua arah, maka digunakan Z alfa per 2. Untuk berikutnya, untuk mengetahui uji korelasi rank Spearman, maka diperlukan tabel penolong sebagai berikut. Tabel berada di sebelah kiri, berasal dari tabel pertama yang berisi data asli, kedisiplinan X dan kinerja Y ditambah dengan rank X, rank Y, DI, dan DI kuadrat. Dari hasil tabel di samping dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurangi 6, sigma I sama dengan 0 sampai 10, DI kuadrat per N dikali N kuadrat min 1, dimasukkan nilai sigma I sama dengan 0 sampai 10 DI kuadrat 1096, dan N-nya 30. Diperoleh RS sama dengan 1 dikurangi 0,2438, RS sama dengan 0,7562. Berikutnya yaitu menghitung nilai Z, Z sama dengan RS dikali akar N dikurangi 1, Z-nya tadi ketemu 0,75, RS-nya tadi ketemu 0,7562, dengan N-nya 30 dikurangi 129, maka diperoleh nilai Z 4,0723. Keputusannya, dikarenakan nilai Z hitung 4,0723 lebih dari Z tabel 2,58, maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, jadi terdapat korelasi yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Yang kedua yaitu menghitung koefisien determinasi, atau yang biasa dikenal dengan R. Rumusnya yaitu R sama dengan RS kuadrat dikali 100%. RS-nya tadi ketemu 0,7562 dikuadratkan dikali 100%, maka ketemu 57,18% atau bisa dibulatkan menjadi 58%. Artinya kinerja Y dipengaruhi oleh kedisiplinan X sebesar 58%, sedangkan untuk 42% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.
Berikutnya yaitu soal keempat. Seorang manajer personalia PT Maju Jaya di Palu melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hubungan antara nilai tes masuk karyawan dengan prestasi kerja. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 12 karyawan dengan data sebagai berikut. Tabel data disajikan pada tabel di samping. Maka hitunglah A. Ujilah hipotesis menggunakan metode korelasi Ring-Spearman. B. Hitunglah koefisien determinasi dari data pada tabel di samping. Alfa yang digunakan yaitu 5%. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, menguji hipotesis masalah korelasi, yaitu yang pertama menentukan uji hipotesis penentuan H0 dan H1, seperti soal 3, dengan H0 rho sama dengan 0 dan H1 rho tidak sama dengan 0. H0 artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara nilai tes masuk dan prestasi kerja, dan H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara nilai tes masuk dan prestasi kerja. Yang kedua yaitu taraf signifikan 5% atau 0,05. Untuk yang ketiga yaitu menentukan statistik G. Dengan rumus T sama dengan RS dikali akar N dikurangi 2 per 1 dikurangi RS kuadrat. Yang keempat yaitu menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan negatif T tabel 0,025,8 atau T hitung lebih dari sama dengan T tabel 0,025,8 atau T hitung kurang dari sama dengan negatif 2,31 atau T hitung lebih dari sama dengan 2,31. Dikarenakan menggunakan hipotesis dua arah, maka digunakan T alfa per 2, df. Untuk berikutnya yaitu untuk mengetahui uji korelasi Ring-Spearman, maka diperlukan tabel penolong sebagai berikut. Dengan tabel 1, dengan data nilai tes masuk X dan prestasi kerja Y, lalu diukur rank X, rank Y, DI, dan DI kuadrat. Dari hasil tabel di samping dapat kita gunakan rumus RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma I sama dengan 0 sampai 10 DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Dengan sigma I sama dengan 0 sampai 10 DI kuadrat 63,5 berdasarkan penghitungan dan N-nya diketahui 12. Maka didapat RS sama dengan 1 dikurangi 0,222, jadi RS sama dengan 0,778. Berikutnya yaitu menghitung nilai T dengan rumus T sama dengan RS dikali akar N dikurangi 2 per 1 dikurangi RS kuadrat. Nilai RS-nya 0,778, jadi T sama dengan 0,778 dikali akar 12 dikurangi 2 per 1 dikurangi 0,778 kuadrat. Maka diketahui nilai T hitung yaitu 3,915. Untuk keputusannya sendiri, karena nilai T hitung 3,915 lebih dari T tabel 2,31, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, jadi terdapat korelasi yang signifikan antara nilai tes masuk dan prestasi kerja. Berikutnya yaitu menghitung koefisien determinasi atau R. Dengan rumus R sama dengan RS kuadrat dikali 100%. RS-nya tadi ketemu 0,778, jadi tinggal dikuadratkan, dikali 100%. Maka ketemu 60,53%, atau bisa dibulatkan menjadi 61%. Artinya, prestasi kerja Y dipengaruhi oleh nilai tes masuk X sebesar 61%. Sedangkan untuk 39% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.